Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibah lil muttaqin wala udwan illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kajian subuh Ramadan pagi ini di Masjid Al-Hidayah Legoso Pisangan Ciputat Timur ini adalah kitab masih 76 dosa-dosa besar yang ditulis oleh tangan sendiri, yaitu Al-Muhaqqiq ulama besar Imam Az-Zahabi yang diberi nama Al-Kabair. Hari ini halaman 34. Halaman 34, yaitu dosa besar yang ke-9, yaitu berdusta atas nama Nabi. Ingat kalimat berdusta atas nama Nabi. Bagaimana maksud berdusta atas nama Nabi? Pengertian begini: untuk memperkuatkan pendapatnya, dia tanda kutip menjual Nabi. Kan ada hadis yang mengatakan itu, padahal Nabi tidak mengatakan seperti itu. Dia menjual atas nama Nabi untuk memperkuatkan argumentasinya, seakan-akan yang dia sampaikan itu hadis, padahal itu Rasulullah tidak pernah mengucapkan seperti itu. Itu pengertian berdusta atas nama Nabi. Jawab serentak, jelas? Kalau itu sudah paham maknanya, bagaimana hukumnya? Dengar kalimat. Seseorang yang mengatakan Nabi pernah bersabda begini, padahal tidak. Padahal tidak pernah beliau mengatakan begitu. Artinya Rasulullah tidak pernah bersabda seperti kehendakmu, itu enggak ada. Tapi untuk mempertahankan argumentasi, untuk membela pendapatmu, Anda pun tanda kutip menjual Nabi. Hukumnya apa? Di dalam hadis Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan, ya mungkin beda-beda, inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ghairi. Berbohong atas nama saya, kata Rasulullah. Ingat, berbohong atas nama saya sangat jauh beda dengan Anda berbohong atas nama orang lain. Karena posisi saya dengan orang lain beda. Kalian berbohong atas nama saya itu tidak sama dengan berbohong antara sesama Anda. Terus man kadzdzaba alayya amidan, di riwayat yang lain muta'ammidan. Man kadzdzaba alayya amidan, siapa yang berdusta atas namaku sengaja. Ingat, falyatabawwa, dipersilakan maq'adahu, untuk duduk tempat berposisi minan nar, dalam neraka sana. Dalam neraka sana silakan masuk. Tempat duduk maq'adahu, posisimu finnar atau minan nar, di neraka jahanam. Atau kama qala Rasul. Berani berbohong atas namaku, silakan masuk neraka. Kalau secara sengaja Anda berbohong. Makanya saya katakan, jangan coba-coba mengeluarkan fatwa Anda tidak paham tentang sah tidaknya.
untuk membela pendapat Anda, jangan mengatasnamakan Nabi. Kan Nabi bersabda. Tanggung jawab lo kalimat itu. Jangan-jangan Nabi tidak pernah bersabda seperti itu. Kalau memang Anda melakukan kebohongan atas nama Nabi itu, amidan secara sengaja, falyatabawwa, silakan. Maka adahu ambil posisi minan nar, dari neraka jahanam. Jawab serentak jelas. Itu jelas luar biasa, nggak mungkin nggak jelas. Satu, itu poin penting sekali. Kemudian coba lihat, langsung diberikan titel orang yang membiasakan diri berbohong atas nama Nabi. Titelnya apa? Riwayat dari Imam Muslim. Dalam hadis Imam Muslim, hadis sahih, man rawa anni hadisan. Siapa yang mengatakan Nabi pernah pernah berkata, bersabda, meriwayatkan sebuah hadis, wa huwa yura annahu kadzib, dia itu jelas memperlihatkan dirinya sebagai pembohong, padahal Nabi tidak pernah bersabda. Stempelnya, titelnya diberikan oleh Rasulullah sendiri kepada pembohong mengatasnamakan Nabi. Fahuwa ahadul kadzibin, itu salah satu pembohong besar dalam hidup itu. Mau tahu siapa pembohong besar? Salah satunya adalah mengatasnamakan Rasulullah, padahal Rasulullah tidak pernah bersabda seperti itu. Jawab serentak jelas. Kesimpulan. Ini ada kesimpulan. Biasakan Anda berbicara agama, pastikan benar salahnya pembicaraan. Jangan coba-coba kalau nggak ngerti. Kalau Anda bukan spesialis paham agama, jangan bicara agama. Tapi kalau Anda paham, bicaralah yang Anda paham itu. Jangan mempertahankan pendapat Anda gara-gara Anda fanatisme buta sebuah pendapat, Anda pun menjual Nabi. Padahal Nabi belum pernah mengatakan seperti apa yang Anda maksudkan itu. Begitu Anda secara sengaja berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawabannya falyatabawwa. Kalau sengaja, falyatabawwa, silakan. Maq'adahu, posisi Anda itu minan nar, dalam neraka jahanam. Berat. Itu dosa besar berbohong atas nama Rasulullah. Biasanya ada kepentingan di balik berbohong. Masa-masa berpolitik, masa-masa kampanye, masa-masa membela diri, itu keluar seperti itu. Di saat berbeda pendapat antara kelompok dengan kelompok yang lain, di sana mengutarakan hadis, di sini mengutarakan hadis, akhirnya berbohong. Salah satu berbohong, dengar, boleh saya beri contoh satu. Salah satu berbohong yang bukan politik, tapi ada unsur politik. Contoh, dengar baik-baik. Ada dua ulama yang tadinya belajar di sebuah daerah, cuma alur pemikiran berbeda. Yang satu ulama ini pentolan dari mazhab Syafi'i, yang ulama lagi belajar suatu negara bukan mazhab Syafi'i. Pulang ke Indonesia, dua ulama lain arusnya. Yang bermazhab Syafi'i, kunut itu sunat. Kunut itu sunat. Malah bukan sunat biasa, ab'ad, naik pangkatnya, hampir jadi rukun dalam mazhab Syafi'i. Datang pentolan ulama yang lain, bukan mazhab Syafi'i, katakanlah mazhab Hambali dia belajar, mazhab Hanafi
datang masuk ke Indonesia, langsung dia mengeluarkan fatwa kunut itu bid'ah, tidak ada hadisnya. Ini mendustakan Rasul. Hadisnya gede kok, ribuan kitab-kitab fikih dalam mazhab Syafi'i. Boleh saya katakan semuanya, karena belum saya dapat kitab mazhab Syafi'i yang mengatakan selain itu. Semuanya mengatakan kunut pada salat subuh itu adalah dianjurkan. Kata orang itu nggak ada hadis. Nah, ini berbohong. Kalau dia sengaja menafikan hadis tentang kunut subuh, jawabannya adalah satu, man kadzdzaba alayya amidan, di riwayat yang lain muta'ammidan, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kalau Anda berbohong atas nama saya pernah mengatakan tapi Anda mengatakan tidak, atau saya tidak pernah mengatakan tapi Anda mengatakan ada, berbohong secara sengaja, posisi Anda tidak melihat ulama, tidak ulama. Hafal Quran 30 juz gak ada artinya, tempatnya tetap neraka jahanam karena berbohong atas nama Rasulullah, dosa besar. Jawab serentak jelas. Penghujung penutup. Kalau orang itu mengatakan ada hadisnya, tapi menurut Imam Fulan itu hadis dhaif, itu oke. Kalau itu kalimatnya, ada hadisnya tentang kunut subuh, tapi menurut Imam Fulan, Syekh Fulan itu hadis dhaif, enggak ada masalah. Itu enggak ada masalah. Itu tidak dosa besar. Makanya dengar kalimat urusan kunut subuh. Mazhab Syafi'i belum ada satu kitab yang saya tahu. Belum ada satu kitab dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan tidak sunat kunut subuh. Enggak ada. Demi Allah, ribuan kitab cari enggak dapat, saya belum dapat. Dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Hambali, kunut subuh itu tidak disunatkan. Mazhabnya apa? Hambali, yang mayoritasnya di Saudi Arabia. Bukan di Indonesia enggak ada. Yang kedua mazhab Hanafi, yang mayoritasnya India, Pakistan, dan tantan yang lain. Kemudian Turki full mazhab Hanafi, dan ada sedikit di Mesir, sedikit di Timur Tengah ada. Jawabannya mereka enggak ada kunut karena hadisnya tidak sahih menurut mereka. Makanya kalau kita bermazhab Syafi'i, enggak ada yang tidak ada kunut. Begitu ada orang yang tidak baca kunut karena mengatakan hadis dhaif demi mempertahankan itu mazhabnya bukan Syafi'i, dibasalah kunut. Pastikan itu mazhab Hambali atau pastikan itu mazhab Hanafi. Tapi orang Indonesia biasa mengamalkan mazhab di luar, kesini biasa, nggak ada masalah. Boleh enggak? Nggak ada masalah. Mazhab Syafi'i Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab Hambali Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab Hanafi, Maliki, semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak ada masalah. Cuma aneh sedikit, ayam kita masukin dalam satu kandang dengan bebek, itu aja bedanya. Tapi nggak ada masalah. Cuma mazhab Syafi'i melihatnya aneh. Tapi nggak apa-apa. Tapi harus paham itu bukan mazhab Syafi'i yang secara mayoritas di Indonesia itu mazhab impor dari luar negeri, yaitu mazhab Hambali atau mazhab Hanafi. Jawab serentak jelas. Yang tidak ada mazhab berantem, itu nggak ada mazhab. Yang kunut dengan tidak kunut berantem, itu nggak ada mazhab. Ada mazhab apa? Abu Lahabi atau Abu Jahali. Abu Jandal. Ya, maaf. Terima kasih. Amalkan itu. Amalkan itu. Kesimpulannya,
berdusta atas nama Rasul, dosa besar, tempatnya neraka jahanam. Jawab serentak semangat. Jelas? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk besok pagi insya-Allah tentang puasa murni. Mana yang dosa besar dalam puasa itu. Terima kasih.